Halo kawan semua. Sekarang saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari kawan kita di kolom komentar. Dan kemudian kita membahas apa saja gerakan yang bisa kita laksanakan dengan barbel. Yang sederhana aja. Apakah dengan sebuah barbel kita banyak bisa membuat gerakan-gerakan binaraga dan membesarkan otot-otot apa saja? Tapi sebelum apanya saya pemanasan sedikit. Biar agak semangat saya kan. Gini. Nah, kawan-kawan, ada kawan kita yang bertanya di kolom komentar, Om, tolong bahas berapa lama sebenarnya pembentukan otot. Jadi, ingin membesarkan, ingin menguatkan, pokoknya ingin seperti idealnya lah, begitu ya kan. Jadi sebenarnya kawan-kawan, dalam hal ini lagi-lagi sering saya katakan, kita manusia adalah individu-individu yang unik. Masing-masing kita punya kelebihan dan kelemahan. Seperti kawan-kawan ada yang punya misalnya udah diberkahi kaki-kaki yang besar dan kuat. Ada kawan yang lain dibekali dengan bahu yang lebar. Kemudian ada kawan-kawan yang memang perutnya dari awal walaupun dia besar badannya, perutnya kecil. Jadi semuanya sebenarnya relatif, tapi ada standar-standarnya, bisa kita lihat. Dan ini hanya berdasarkan pengalaman dan sedikit saya baca-baca tentang cara-cara membesarkannya yang efektif dan berapa lama. Untuk teman-teman yang rata-rata berusia di bawah 20 tahun itu relatif cepat. Nah, ini berdasarkan usia dulu. Antara 20 dan 30 itu udah mulai agak berkurang kalau seandainya latihannya sama, kapasitas latihannya sama, durasi latihannya sama, itu akan berbeda dengan antara orang berusia 20 sampai 30. Dan dari usia 15 sampai 20 tahun itu luar biasa. Nah, kalau sampai dari umur 15 sampai 20 tahun bisa berlatih dengan sekuat tenaga, kemudian diteruskan 20 sampai 25. Nah, orang mengatakan di 25 tahun itu adalah puncak stamina seseorang manusia yang udah terlatih 25 tahun. Jadi kalau dia teruskan berlatih dengan ritme tertentu, baik pemain bola, atlet, dan lain-lainnya, 25 tahun sampai 30 tahun itu staminanya masih kuat-kuat. Bisa kita contoh, lihat. Seperti Maradona, Ronaldo, Messi, itu kan usianya udah hampir 40-an. Tapi tetap bisa dia, karena dia melatih dirinya. Nah, itu sebenarnya dalam latihan yang sama, untuk usia sampai 20 itu paling bagus. 20 sampai 30 itu udah mulai berkurang. 30 sampai 40 dia makin berkurang. 40 sampai berikutnya dia makin lama. Jadi kurvanya begini, menurun terus. Dengan catatan latihan yang sama. Nah, rata-rata orang profesional, begitu dia udah memasuki usia 20 sampai 25, dia kerja keras. Kemudian 25 sampai berikutnya lebih keras lagi untuk mempertahankan, karena dia profesional bidangnya itu. Untuk kita-kita yang amatir, saya bisa mengatakan begini. Ada kawan-kawan yang pernah latihan resimen mahasiswa atau melihat orang-orang yang berlatih masuk Akpol, Akmil, rata-rata kawan-kawan 6 bulan itu digojlok fisiknya oleh pelatih, diasramakan, diatur makanannya, kemudian digojlok fisiknya. Nah, bisa saya katakan dalam latihan resimen mahasiswa saya cuma 1 bulan, itu pun udah terbentuk sebagian kawan-kawan yang memang bentuk badannya udah lumayan bagus, karena menjadi lebih bagus lagi, udah terbentuk, udah nampak 1 bulan latihannya. Kemudian kalau Akpol dengan Akmil bisa kita lihat, dia
pergi berangkat bulan ini, kemudian 6 bulan yang akan datang dia pulang, fisiknya berubah total kawan-kawan, karena memang 6 bulan itu digojlok. Nah, kita yang amatir, menurut studi-studi yang ada, seseorang misalnya orang ingin dikirim ke antariksa astronot, rata-rata untuk meningkatkan stamina kita, untuk peningkatan nih, kita mulai masuk ke arah yang kawan-kawan tanyakan itu. Untuk meningkatkan stamina itu minimal latihan 1 hari itu 2 jam minimal. Artinya 1 jam pagi, 1 jam sore. Dan kalau untuk peningkatan yang lebih bagus lagi 2 jam pagi, 2 jam sore. Pagi sore. Nah, itu untuk orang-orang yang akan dikirim ke antariksa untuk meningkatkan betul-betul stamina-nya untuk mencapai puncaknya. Itu dalam waktu 3 bulan udah tercapai biasanya stamina puncak yang diinginkan, ada standarnya. Nah, itu melalui pemeriksaan dokter dan macam-macam, jantung dan semuanya harus diperiksa dulu. Kita yang amatir juga begitu. Kalau ingin meningkatkan, bangunlah misalnya pagi-pagi jam 5 sampai jam 7 itu forsir. Artinya kita memang antara istirahat dengan tidak istirahat 2 jam pagi, mungkin sorenya tidak lagi, besok ulangi 2 jam. Nah, kawan-kawan bisa merasakan dengan aturan makanan. Tentu saja tengoklah upload makanan yang bagus untuk binaraga itu, seperti menghindari gula, menghindari garam, menghindari minyak goreng-gorengan, kemudian lemak-lemak itu harus wajib dihindari. Yang manis-manis, makanan yang manis, makanlah yang misalnya protein tinggi, kemudian karbohidrat bagus. Dan itu untuk makanan. Kalau itu pola makan diatur, sebulan kawan-kawan latihan 5 kali aja seminggu, pagi, kemudian 1 hari latihan, kedua latihan, kemudian istirahat. Latihan, istirahat. Nah, seminggu itu 2 kali istirahat. Artinya istirahatnya bangun aja, kemudian latihan ringan, itu arti istirahat di sini. 2 jam harus kita forsir, 2 jam. Saya yakin dalam hal ini dari resimen mahasiswa yang saya berlatih dulu itu 1 bulan sudah nampak perkembangan. Tapi sama kita tidak nampak, tapi sama orang lain nampak. Nah, untuk lebih bagusnya 3 bulan sampai 6 bulan itu puncak-puncaknya. Tapi di saat itu pula nanti rasanya badan kita itu memang habis-habisan. 1 bulan sampai ke 3 bulan itu badan kita itu seperti bagaimana rasanya saya bilang kan, penat, capek, sakit. Nah, setelah melewati 3 bulan berikutnya kita udah standby itu. 6 bulan berikutnya kita berlatih keras pun tidak ada rasa apa-apa lagi, karena memang harus ditingkatkan latihannya lagi. Nah, itu untuk menjawab kawan kita tentang berapa lama kira-kira begitulah bisa saya sampaikan dulu. Nanti kalau ada lagi timbul ide saya, maksud saya teringat, saya sampaikan lagi. Nah, balik kita ke sini. Apa saja yang bisa kita latih dengan barbelnya? Karena kalau saya tukang, karena ini dibuat dengan tukang-tukang juga. 1 tadi yang saya contohkan untuk bicep. Kedua untuk latihan punggung, otot punggung. Otot punggung seperti ini kawan-kawan. Nah, ini otot punggung. Nah, ini untuk punggung yang dimainkan ya. Nah, berbeda dengan tricep. Tricep nanti di sini otot punggung dengan tricep. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga seperti ini. Nah, ini termasuk otot bahu kita. Oke. Nah, ini lagi. Nah, ini agak berat saya. Terpaksa triknya curi repetisi namanya. Gini. Nah, yang lainnya bisa juga kawan-kawan. Kita mau membesarkan ini sebelah tangan, kita ambil ini sebelah tangan. Nah, di sini bisa agak jauh sedikit saya. Nah, ini bisa aja kita lakukan seperti ini. Oke, kemudian juga push up. Kita coba push up dengan ini. Kita bisa pegangan dengan push up. Tentu saja, kawan-kawan jangan, pokoknya kalau kita berolahraga, manfaatkan apa yang ada. Nah, push up pun bisa. Yang lainnya juga bisa. Seperti untuk membesarkan otot dada
dengan berbaring. Saya coba berbaring, tapi di sini agak susah karena di lantai. Jangan. Tapi kalau di situ tidak apa-apa. Apakah nampak sama kawan-kawan? Di sini kita berbaring, tapi itu agak berbahaya. Jangan dicoba sendirilah. Itu bagusnya di game yang seperti kita tidur, kemudian naik ke atas begini. Bagusnya itu di tempat gym aja, atau ada kawan yang bantu, karena kalau ini berat akan berbahaya. Nah, itu sedikit penerangan saya sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawannya. Demikian. Terima kasih. Berolahraga ya.